Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita boleh kembali lagi menyembah Dia bersama-sama. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Mari sama-sama siapkan pikiran kita. Kita mau berikan penyembahan yang terbaik hanya untuk nama Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa, sebab Kau baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena Engkau. Terima kasih Yesus, kami mau pakai waktu berharga ini untuk menyenangkan-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau satu-satunya dalam kehidupan kami yang kami perlu, yang tak pernah mengecewakan kami, yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan.
Yesus kekuatan di hidupku. Oh, kami sembah Kau Allah kami, sebab hanya Engkau yang pedulikan hidup kami. Melewati lembah kami tak takut, sebab Kau beserta kami. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari naikkan sembahmu, mari naikkan pujian yang terbaik bagi Yesus. Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Oh, Yesus, Kau berkuasa atas kehidupan kami, Tuhan. Hanya Kau yang pedulikan kehidupan kami, ya Bapa. Sampai sehelai rambut kami pun Kau tahu, Tuhan. Kau tak akan pernah meninggalkan kami. Justru di dalam badai, kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu nyata. Kekuatan yang dari Tuhan yang memampukan kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, Yesus. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu, Tuhan. Kau tak pernah kecewakan kami. Kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari nikmati hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan
Mari berseru kepadanya, mari panggil namanya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Hari ini kami mengagumi semua karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Akan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup setiap kami. Kami cuma mau katakan sungguh indah semua yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Lewati pergumulan, lewati persoalan, lewati badai yang terjadi hari ini dalam hidup kami. Kami cuma mau katakan kami kagum hormat akan Engkau. Kami selamanya akan meninggikan nama-Mu. Kami selamanya akan mengagungkan nama-Mu. Hari ini kami yakin dan percaya Tuhan, satu kesempatan yang indah ketika Tuhan izinkan kami boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ini kekuatan kami. Kami percaya ini kemampuan kami Tuhan untuk kami menapaki hari kami ke depan. Hari ini bicara buat setiap kami melalui hamba-Mu yang terbatas ini Bapa. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan, hamba terbatas, tapi Tuhan Yesus Kristus tidak pernah terbatas buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita tetap punya Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah rancangkan yang buruk buat hidup kita. Dia Allah yang selalu memberikan yang terbaik. Dan saya yakin dan percaya kalau Dia baik buat hidup saya. Dia Allah yang sama adalah Allah yang baik buat hidupnya Bapak Ibu Saudara semua. Lewati apapun yang terjadi Dia tetap baik Bapak Ibu Saudara. Saya banyak jumpai hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang dengan setiap masalahnya, dengan setiap persoalannya, dengan setiap badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Tapi sederhana, saya cuma mau lihat dari semua orang-orang yang cerita sama saya Bapak Ibu Saudara, saya cuma lihat satu benang merah sederhana Bapak Ibu Saudara. Saya ada di satu kesimpulan cuma sederhana. Kalau dia masih boleh ada sampai hari ini, bukankah itu tetap Tuhan baik buat hidupnya?
Kalau engkau masih ada sampai hari ini, Pak, Ibu, saya cuma mau katakan, bukankah itu karena Tuhan baik buat hidup kita? Pak, saya ada di hadapan Bapak Ibu Saudara bukan berarti saya tidak punya masalah. Bukan berarti saya tidak punya persoalan. Masalah saya di pekerjaan juga banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau hari ini saya masih ada, ngomong sama Bapak Ibu Saudara, saya enggak gila Bapak Ibu Saudara. Itu karena Tuhan baik. Karena Tuhan baik. Kalau dia tidak baik Pak, hari ini enggak tahu engkau jadi apa. Ibu, kalau Tuhan tidak baik, enggak tahu engkau hari ini jadi apa. Tapi karena dia baik, karena dia cinta sama engkau, dia cinta sama saya, kita masih boleh ada hari ini. Kita tidak bisa mengelak. Kalau hidup kita mau nggak punya masalah itu nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Tapi lewati masalah berjalan bersama dengan Tuhan. Lewati masalah melangkah bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya dia tidak pernah tinggalkan setiap kita. Amin. Buka Alkitab kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya coba mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dari Yohanes 15 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kalau kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, ini ditulis dengan tulisan merah, berarti ini perkataannya Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu Saudara. Yohanes 15 ayat 7 berkata untuk Bapak Ibu Saudara, dan saya jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini yang sering kali kita suka ayat ini Bapak Ibu Saudara. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang kalau ketemu ayat ini pasti amin, tidak ada yang tidak amin Bapak Ibu Saudara, pasti amin. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita coba pelan-pelan ya Bapak Ibu Saudara ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, kita seringkali suka dengan kata mintalah apa saja, maka yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita suka sama bagian ini Bapak Ibu Saudara. Tapi sorry Pak Ibu, saya harus katakan ada terms and conditionnya. Ada hal-hal yang harus kita penuhi dulu Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa kita seenaknya sendiri minta apa. No, kita lagi tidak main sulap, tidak main sihir Bapak Ibu Saudara. No. Hari ini apa yang kita mau, apa yang kita minta, engkau pasti menerimanya. Itu janji firman Tuhan. Tapi sederhana Pak, sebelum kau minta semuanya itu, permuliakan Tuhan dulu. Ayat 8 bicara apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Permuliakan Tuhan dulu Bapak Ibu Saudara. Permuliakan Tuhan. Waktu kita minta sesuatu, apakah itu tujuannya untuk mempermuliakan Tuhan? Itu dulu yang nomor satu. Kalau apa yang kau minta itu mempermuliakan nama Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak kasih buat hidup kita. Apa sekarang yang Tuhan mau? Apa? Sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk hidup kita ini bisa mempermuliakan Tuhan? Sederhana Pak, hidupmu harus berbuah. Sederhana, hidupmu harus berbuah. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hidup kita harus berbuah. Kalau hidup kita tidak berbuah, kita tidak mempermuliakan nama Tuhan. Berbuah itu artinya apa? Simple dan sederhana, saya cuma mau katakan berdampaklah. Berdampaklah. Hari ini terlalu banyak kekristenan yang cuma jago kandang Bapak Ibu Saudara. Kita cuma jadi orang yang jago kandang. Ya banyak orang pelayanan banyak Bapak Ibu Saudara. Orang tiap minggu datang ke gereja banyak. But the biggest question is, apakah hidupmu sudah berdampak? Apakah hidupmu sudah bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekelilingmu? Apakah hidupmu sudah menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu? Waktu hidupmu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu, dia bisa merasakan Kristus melalui hidupmu. Saya yakin dan percaya, tidak mungkin Tuhan tidak berkati hidup kita. Tapi hari ini fokusnya jangan ke berkatnya dulu Bapak Ibu Saudara. Fokusnya jangan ke berkatnya dulu. Berkat itu bonus, berkat akan mengikuti ketika engkau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Ketika Tuhan dipermuliakan, tidak mungkin dia tidak kasih provide buat hidup kita. Dia adalah our provider.
Dia yang mencukupkan apa yang kita perlukan. Senengin dulu dong hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nyenengin dulu hati Tuhan. Berdampaklah. Hari ini terlalu banyak kita jadi kekristenan yang jago kandang. Ke gereja, Bapak Ibu Saudara. Pelayanan. Tapi di luar enggak berdampak. Hari ini saya cuma mau katakan sama Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang di luar sana Bapak Ibu Saudara, yang sangat membutuhkan perhatian kita. Banyak orang di luar sana yang membutuhkan our impact. Apakah hari ini hidup kita sudah berdampak? Apakah hari ini orang kalau ketemu kita dia bisa mendapatkan ketenangan? Kapan terakhir kali kita cerita sama orang yang lagi terpuruk dalam hidupnya, engkau masih punya harapan. Di dalam Yesus masih ada harapan. Kapan terakhir kali kita mengencourage orang-orang yang lagi jatuh? Mungkin itu kakakmu, mungkin itu adikmu, mungkin orang-orang di sekelilingmu. Atau saya harus katakan Bapak Ibu Saudara. Atau orang kalau ketemu kita dia tidak jadi semangat, dia malah males lihat kita Bapak Ibu Saudara. Banyak hari ini saya lihat kekristenan Bapak Ibu Saudara, kita di gereja oh baik, shalom. Di luar sana Bapak Ibu Saudara, jadi orang nyebelin Bapak Ibu Saudara. Banyak Bapak Ibu Saudara. Di gereja baik, di luar sana jadi orang nyebelin Bapak Ibu Saudara. Ayo hari ini kita koreksi lagi hidup kita. Kita nyebelin gak sih jadi orang? Gimana caranya kita bisa berdampak, berbuah dan memperkenalkan Kristus? Kalau orang ketemu kita aja dia sudah muak Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin hal itu terjadi. Firman Tuhan Pak tidak mungkin salah. Firman Tuhan tidak mungkin keliru. Tapi saya harus katakan seringkali si pembawa berita firman ini yang keliru. Firman Tuhan itu kabar baik, tapi seringkali pembawa beritanya ini orang yang nyebelin. Firman itu juga tidak bisa masuk akhirnya Bapak Ibu Saudara. Hari ini bukankah Lukas 22 ayat yang ke-52, saya suka banget, kita buka aja Bapak Ibu Saudara. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Alkitab bahasa Inggris enak banget ngomongnya begini Bapak Ibu Saudara. Jesus in favor with God and man. Dia dikasihi oleh Allah, dia dikasihi juga oleh sesama. Itu sebabnya banyak orang bilang, Pak saya kok ke gereja lihat Tuhannya aja Pak, saya enggak lihat orang-orangnya. Kenapa? Karena orang Kristen nyebelin Bapak Ibu Saudara. No, hari ini kita rubah hidup kita. Supaya kita bisa berbuah, supaya kita bisa berdampak. Jadi orang jangan nyebelin. Jadi orang jangan nyebelin Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita berdampak. Orang Pak berbuah, orang berdampak tidak harus pendidikan tinggi. No, tidak harus orang yang berpendidikan tinggi, enggak. Tidak harus orang yang kaya, no. Saya lihat Bapak Ibu Saudara di gereja kami, ada orang jadi asyir Pak. Dia cuma kasih sapaan, dia cuma jadi kasih salam. Tapi ada jemaat yang jadi semangat karena disapa sama asyir itu. Simple Bapak Ibu Saudara, sederhana. Simple, sederhana. Enggak harus kaya, enggak harus hebat, enggak harus pendidikan tinggi. Gimana caranya orang ketemu kita itu dia dapat, dia merasa kalau dia itu diperhatikan Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau katakan sama Bapak Ibu Saudara sederhana. Ada perbedaan yang cukup jauh Bapak Ibu Saudara antara bertumbuh dengan berbuah. Orang bertumbuh belum tentu berbuah Bapak Ibu Saudara. Bertumbuh itu bicara di dalam. Engkau semakin kuat, engkau semakin hebat itu bertumbuh. Tapi berbuah itu bicara yang di luar. Apakah dengan berkat yang kau terima itu juga dirasakan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Amin. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara. Saya yakin berkat Tuhan tidak pernah kurang untuk hidupmu dan hidupku. Tapi hari ini ingat satu hal, senengin dulu dong Bapaknya. Senengin dulu dong Tuhan. Kalau engkau menyenangkan hati Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak berkati hidup kita. Amin. Permuliakan Tuhan, senangkan hati Tuhan, berdampaklah untuk orang-orang di sekelilingmu. Saya akan lihat melalui hidup setiap kita, nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Amin. Kami ada di Spasio Office Tower, Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6. Setiap hari Minggu ibadah kami jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Saya rindu boleh bersekutu memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah ini. Engkau boleh taruh pergumulan doamu. Saya rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa.
Hari ini kami belajar Tuhan bahwa semua berkat itu Tuhan sudah sediakan buat hidup kami. Tapi izinkan fokus kami bukan pada berkatnya, tapi fokus kami untuk menyenangkan sumber berkatnya. Biar hidup kami ini boleh menjadi dampak bagi orang-orang di sekeliling kami. Biar melalui hidup kami, mereka mengenal Kristus secara pribadi. Biar melalui hidup kami, mereka mengalami manisnya berjalan bersama dengan Kristus. Kami akan keluar Tuhan dari jam doa kami. Dan kami akan berdampak untuk orang-orang di luar sana. Kami percaya kami bukan orang yang jago kandang, yang cuma hebat ketika berdoa. Tapi ketika kami selesai berdoa, hidup kami juga melakukan apa yang kami doakan. Kami melakukan apa yang kami dengar dari kebenaran firman-Mu. Ajar kami, pimpin kami, tuntun kami, tanpa tuntunan Roh Kudus kami tidak mampu. Saat ini angkatlah kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang terbaik, yang termulia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupan-Mu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.